Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Medi Lilis Weni Buru Nenggolan dengan NIDN 0101098105 atau NUPTK 141496602307172. Dengan penuh rasa komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian proses untuk sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Saat ini saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Metodis Indonesia. Dan saat ini saya aktif mengampu beberapa mata kuliah, baik mata kuliah semester genap dan semester ganjil. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu Ekonomi Perusahaan Pertanian. Mata kuliah Ekonomi Perusahaan Pertanian ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa agribisnis pada semester 4 dengan beban studi 3 SKS. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka dengan 16 minggu pertemuan sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan. Metode perkuliahan atau pembelajaran dilakukan dengan student center learning dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, diskusi, dan sesi tanya jawab. Untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah yang saya ampu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu untuk melihat sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan antara lain menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiasif dalam melakukan pekerjaan, menguasai konsep teoritis ekonomi pertanian dan sumber daya, dan menguasai prinsip-prinsip bisnis dan manajemen. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal, dan sosial untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem agribisnis, memiliki etika bisnis pertanian yang berwawasan lingkungan, mampu merancang pengoperasian dan pengembangan unit usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, mampu berpikir analitis dan sintetis untuk mengevaluasi dan memberikan solusi pengembangan pada sistem operasi agribisnis. Selain CPL, ada juga beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus diketahui oleh mahasiswa dan yang nantinya mereka akan menguasai pengetahuan tentang definisi ekonomi perusahaan dan ruang lingkupnya, mampu menguasai pemahaman konsep barang jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, memahami analisis pengendalian tenaga kerja, konsep pengupahan, dan jenis pengupahan, mengetahui pemahaman konsep biaya produksi, harga pokok, dan konsep untuk penilaian dan aturan yang berlaku dalam perekonomian. Mata kuliah ini juga mempelajari beberapa
materi ya, ekonomi perusahaan, ruang lingkup ekonomi perusahaan, pengenalan ekonomi perusahaan, konsep barang jasa dan faktor produksi, perusahaan sebagai suatu sistem, sistem perekonomian dan bentuk-bentuk perusahaan, fungsi manajemen pada perusahaan, analisis pengendalian tenaga kerja, serta yang terakhir tentang konsep pengupahan. Pada akhirnya, mahasiswa akan dinilai dari beberapa indikator. Yang pertama, bobot nilai harian, termasuk kuis, dan ini diberi penilaian 10%. Lalu ada nilai tugas 10%, nilai UTS 30%, dan juga yang terakhir nilai ujian akhir semester sebesar 50%. Demikian deskriptif mata kuliah ekonomi perusahaan pertanian, dan selanjutnya kami akan memperlihatkan proses belajar mengajar di ruangan kelas. Selamat menikmati. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan masuk kepada pertemuan yang ke-7. Kalau minggu lalu kita bahas tentang sistem perekonomian, kita hari ini bahas tentang sistem pengupahan, gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang harus kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita biasanya akan buka dalam doa. Silakan, kamu buka dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembalikan Bapak, bersudah kami Bapak, kiranya hari ini kami kumpul tempat ini untuk melanjutkan pelajaran kami seperti biasa Bapak. Bapak, kedua orang tua kami adalah beri kesehatan dan rezeki ya Bapak. Dengan doa anakmu dengan perantara Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Oke, sambil saya menjelaskan, nanti absensinya boleh dijalankan ya. Jadi hari ini jangan sampai ada yang menandatangani yang bukan namanya, ya. Pasti akan tahu konsekuensinya seperti apa. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sistem pengupahan. Nah, sistem pengupahan itu, upah itu apa sih? Upah itu apa? Oke, silakan. Upah itu gambaran umumnya seperti apa? Menurut saya upah itu adalah gaji yang harus dibayarkan kepada seseorang setelah mereka selesai mengerjakan sesuatu hal. Oke, benar ya. Upah adalah sesuatu yang harus kita bayarkan kepada orang yang sudah bekerja atau menghasilkan sesuatu di dalam pekerjaannya. Upah itu wajib kita berikan. Kenapa? Karena kalau kita mempekerjakan orang tidak memberikan upah, pasti kita akan tahu apa akibatnya. Ya, selain kita didemonstrasi, mungkin mereka juga akan tidak melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sistem pengupahan secara umum dapat digolongkan ke dalam 3 bagian. Nah, di depan sudah ada ya beberapa, 1 dari 3 golongan yang akan kita bahas pada hari ini tentang pengupahan. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Nah, kalau kita bicara waktu berarti kita akan berbicara tentang upah per jam, per hari, gitu ya, per minggu atau per bulan. Nah, kalau per hari itu biasanya dilihat dari berapa jam sih si A bekerja, sehingga upahnya akan diberikan berdasarkan berapa banyak pekerjaan yang dilakukan dalam 1 hari itu ya, atau berapa jam yang mereka butuhkan, yang mereka lakukan untuk mendapatkan satu hasil di dalam proses pekerjaannya. Nah, di sini ada kebaikan dan keburukan dari pengupahan per jam, gitu ya. Kita lihat di sini kebaikannya, sistem ini kebaikannya atau plusnya seperti apa sih? Nah, dalam hal ini tata kelola ya, tata usaha yang mengurus masalah upah dapat diselenggarakan dengan mudah, gitu ya. Dengan mudah artinya apa? Nah, si pengelola tata usaha itu akan melihat berapa jam sih si A itu bekerja. Kalau misalnya 1 jam itu ya diberi upah 1.000 ya, 1.000 ya 1 jam. Maka kalau dia bekerja dalam 1 hari itu 8 jam, maka upahnya berapa? 8.000. Mudah ya. Nah, itu kebaikannya. Nah, keburukannya apa? Pekerja yang rajin dan malas upahnya disamakan, dan keburukan yang lain tidak ada kepastian bagi perusahaan tentang kecakapan dan kemauan si pekerja. Ya,
Sistem ini sering dipakai pada pekerja yang pekerjaannya susah diukur hasilnya, misalnya pekerjaan tata usaha. Nah, kalau misalnya di upah dalam per bulan, 1 bulan itu hari kerjanya ada berapa? Kita katakan 20 hari. Jadi dalam hal ini keburukannya itu adalah kalau ada pekerja atau pegawai yang tidak bekerja, tapi upahnya diberikan per bulan, kalau dia nggak datang 1 atau 2 hari, tetap akan diberikan upahnya selama 1 bulan. Jadi istilahnya kerja tidak kerja tetap diberikan upah ya atau gaji. Kira-kira seperti itu. Itu adalah sistem upah yang pertama ya. Itu menurut time wage system gitu ya. Nah, yang kedua ada sistem upah menurut kesatuan hasil. Nah, jadi kalau di sini sistem pengupahan berdasarkan kesatuan hasil yang diukur adalah berapa banyak hasil yang diberikan si pekerja tersebut terhadap perusahaannya. Kebaikannya apa? Pekerja yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih tinggi dibanding yang malas. Kenapa? Seperti itu. Kenapa? Karena mungkin yang rajin itu mendapatkan atau menghasilkan lebih banyak. Unit yang lebih banyak. Nah, kalau malas berarti upahnya akan Sedikit. kecil atau sedikit. Gitu ya pemahamannya ya. Konsep pemahamannya sih sederhana. Ya, nggak harus berapa persen, bagaimana bentuknya gitu. Yang penting hasilnya berapa. Nah, itulah ukurannya, kira-kira seperti itu. Nah, keburukannya ini apa kira-kira? Kalau misalnya kita hanya melihat hasilnya aja, yang penting banyak, kira-kira keburukannya apa? Menurut saya keburukannya itu produk yang dihasilkan si pekerja ini kualitasnya kurang atau kuantitinya kurang dan tidak menghasilkan kualitas yang 100% baik yang untuk perusahaan. Iya, benar. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang buru-buru, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Gitu ya. Nggak mementingkan kualitas. Hanya mementingkan jumlah. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah keburukan dari sistem ini. Untuk mengatasi keburukan tersebut, maka akan diberikan upah minimum bagi setiap pekerja tanpa memperhatikan berapa hasil kerja si pekerja. Jadi diberikan upah minimum. 1 hari itu upah minimumnya berapa? Supaya hasil kerjanya juga sesuai standar perusahaan. Gitu kira-kira. Jadi nggak harus buru-buru. Yang tadinya bentuknya harus lingkaran, ini bentuknya jadi segi 8. Akhirnya produknya nggak bisa dijual dong di pasaran. Yang rugi siapa? Perusahaan. Barangnya tidak laku, uang untuk memberi gajinya sudah dikeluarkan oleh si perusahaan. Jadi harus diperhatikan juga bentuknya. Nah, oke, lanjut kita yang ketiga ya. Yang ketiga, maaf, itu ada sistem upah premi atau dorongan. Nah, apalagi nih Bu, premi atau dorongan. Nah, sistem ketiga ini ada 4 sistem ya yang boleh diberlakukan dalam satu perusahaan. Yang pertama sistem upah premi menurut Taylor. Taylor ya, bukan si tukang jahit, enggak. Taylor namanya. Nah, jangan diplesetkan gitu ya. Taylor, ada sistem upah menurut Emerson. Lalu ada sistem upah menurut Halsey, dan yang terakhir ada sistem upah menurut Rowan. Apa sih kira-kira pemahaman mereka terkait dari sistem upah premi ini menurut si Taylor? Kita perhatikan. Nah, si Taylor ini memberi sistem upah yang bertujuan untuk mendorong pekerja melaksanakan pekerjaannya. Ini nggak melihat apa ya, kita hanya didorong, yuk kamu bekerja supaya kamu dapat upah gitu. Yang nggak dapat upah berarti orang yang tidak mau bekerja di situ. Nah, menurut sistem ini ada upah per potong minimum dan ada upah per potong maksimum. Itu ya. Dengan kata lain, hasil kerja standar yang dilihat oleh perusahaan adalah jumlah hasil kerja yang dapat dicapai oleh orang yang berkemampuan biasa.
Itu kira-kira konsepnya. Ya, premi hanya diberikan kepada pekerja yang dapat mengerjakan pekerjaan di atas hasil kerja standar, dan upah minimum diberikan kepada orang yang menghasilkan barang yang jumlahnya sama. Lihat, yang jumlahnya sama atau lebih rendah dari hasil kerja standar. Kita lihat contohnya ya. Kita coba lihat contohnya. Suatu perusahaan menetapkan, ini ada ketetapannya nih ya, ada ketentuannya. Kalau misalnya mereka menghasilkan unitnya itu 140, maka upah minimumnya itu 300 dan upah maksimumnya itu 400. Gitu ya. Berarti di sini upah maksimumnya 400. Berapakah upah si pekerja yang menghasilkan barang 140 unit? Berarti ini jumlah yang maksimal ya. Berapa upahnya? Berapa? Karena dia menghasilkan barangnya 140 unit, dan di keterangan tadi apabila hasilnya sama atau standar dan di bawah standar, dia akan memperoleh upah minimum yaitu Rp300. Jadi upah yang diperoleh si pekerja yang menghasilkan 140 unit ini, 140 unit dikali Rp300. Oke. Ya, upah minimumnya 300 dan upah maksimumnya 400 gitu ya. Jadi tadi berapakah upahnya? Maka 140 unit dikali berapa upah yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, begitu juga dengan berapakah upah si pekerja yang menghasilkan barang 130 unit dan berapakah upah si pekerja yang menghasilkan barang 141 unit. Caranya sama. Ya, kita lihat upah yang ditentukan standarnya berapa lalu kita kali. Kira-kira seperti itu. Kita boleh lanjut? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ini sistem upah menurut Emerson ya. Sistem upah menurut Emerson. Upah yang ditentukan oleh Emerson ya, yang diberlakukan menurut Emerson itu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang berkemampuan biasa untuk menghasilkan satu unit pekerjaan, kemudian ditentukan pula upah per jam. Jadi ada upah per jamnya. Kalau di dalam contoh ini ada PT Geno menentukan waktu kerja standarnya 8 jam. Waktu kerja standar itu 8 jam dengan upah 5.000. Kecil ya. Tapi ini contoh ya adik-adik ya. Ini contoh. Jadi waktu kerja standarnya 8 jam dengan upah 5.000. Yuk kita perhatikan dari pengertian sistem upah menurut Emerson. Dan ketentuan pekerja yang bekerja di bawah waktu standar. Nah, di sini lebih kecil dari 8 jam. Kira-kira seperti itu ya pemahamannya ya. Lebih kecil dari 8 jam diberikan premi 20% di bawah waktu standar ya. Lalu bagi pekerja yang menyelesaikan dalam waktu 9 jam diberikan preminya itu 10%. Dan yang menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 10 jam atau lebih ya, 10 jam atau di atas 10 jam itu tidak diberikan premi. Ini ketentuannya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada karyawan atau pekerjanya, ada si A, ya. Sebentar ya. Ada si A. Si A, si B, si C, dan si D dengan waktu yang berurut dia ya. Ada si A, si B, si C, dan si D. Ini 7 jam, 8 jam, 9 dan 10. Berapakah upah yang dia terima?
Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Ya. Menggunakan kalkulator. Boleh, silakan ya. Jadi dengan ketentuan waktu standarnya 8 jam, upahnya 5.000, lalu ada juga premi bagi yang menyelesaikan pekerjaannya. Kalau di bawah waktu standar berarti kurang dari 8 jam. Itu ada tambahan 20% preminya. Gitu ya. Lalu yang dalam waktu 9 jam diberikan premi 10%, lalu yang 10 jam sampai lebih dari 10 jam itu nggak ada premi, upah tok, kira-kira seperti itu ya, hanya upah, dia nggak ada bonusan atau preminya, kira-kira seperti itu. Kita lihat ya, berapa sih dia bisa bawa pulang tuh upahnya ditambah dengan preminya ya. Yang lain juga bisa coba dihitung-hitung ya, sama nggak nanti hitungannya, kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita paham bagaimana Emerson itu menentukan upah yang bisa dibawa oleh si pekerja dengan ketentuan premi yang ada. Iya, nggak dapat premi, dia hanya bawa upah ya. Kalau dia 9 jam dapat 10% ya. Oke, yang keempat, pekerja yang menyelesaikannya itu lebih dari 10 jam. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Katarina. Terima kasih buat Katarina ya. Dia coba menghitung nih. Kira-kira berapa sih upah yang bisa dia bawa pulang ya. Nah, kalau dia misalnya di bawah waktu standar ya, upahnya berapa? 5.000. Preminya berapa persen? 20% dari upah. Sehingga dia bawa pulang berapa jadinya? 6.000. 1.000-nya dari mana? 20% kali. Ini dia bawa pulang nih untuk keluarganya, kira-kira seperti itu ya. Take home pay ya. Lalu yang 8 jam itu sesuai dengan waktu standar ya. Berarti dia hanya bawa upah doang. Sebesar berapa? 5.000. Oke, yang 9 jam dia dapat premi 10% juga. Jadi dia tambah hanya 500 rupiah. Dia bawa take home pay, dia bawa pulang ke rumah itu berapa? 5.500. Dan yang terakhir, di atas 10 jam dia juga nggak dapat premi. Sehingga dia bawa pulang berapa? 5.000. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk kepada upah menurut Halsey ya. Halsey ya. Nah, di sini Halsey juga menentukan waktu standar dan upah per jam tertentu. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Ini akan
kita hitung ya, materinya itu akan kita diskusikan lagi mungkin ya, mengingat waktunya juga sudah selesai ya. Kita akan lanjut minggu depan, bahannya akan saya kirim ke link yang sudah saya berikan di minggu lalu ya, nanti bisa diunduh materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sudahi perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian materi kita hari ini. Kita akan ketemu minggu depan ya. Tugas dan juga materinya nanti akan saya beritahukan dan infokan kepada Komting ya. Jangan lupa bagi yang sudah mengerjakan tugasnya dan belum dikumpul, kita tunggu sampai pukul 12 hari ini ya. Oke, dengan demikian pertemuan kita akan kita akhiri. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, dengan demikian kita akan tutup dengan doa. Silahkan tutup dengan doa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.